Shalom, shalom. Selamat malam buat Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun dengan teman-teman yang ada di LC yang sedang mengikuti siaran kami dari Sema Adonai. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa ya, malam ini kita sudah melewati pelajaran buku yang pertama. Jadi kita sekarang masuk ke pengajaran sejarah penebusan buku yang kedua. Bapak Ibu pasti sangat diberkati. Dari buku sejarah penebusan ini banyak penyingkapan-penyingkapan yang Bapak Ibu akan sangat-sangat diberkati ya. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, kita akan berlangsung dengan segera. Sebelumnya saya akan minta kepada Pak Aras untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Dipersilakan Pak Aras. Oke, baiklah Ibu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di malam hari ini, di sesi terakhir di Zoom Sema Adonai, kami belajar mengenai firman-Mu sejarah penebusan kedua Tuhan. Bimbinglah kami supaya kami mengerti masuk pengarang buku ini yang telah dituntun oleh Kudus, supaya kami mengerti tentang Alkitab pasal demi pasal, dan juga Pak Yudi yang juga engkau rapi, biarlah segala kata dan kalimat belum menjadi rema buat kami yang mendengar di Zoom Sema Adonai, dan juga buat Ibu Heni Wong juga engkau rapi, biarlah memimpin acara dari awal hingga akhirnya berjalan dengan baik, dan juga para IT dan perlengkapan yang lain, Pro Codex, Pro Agus dan Trinity, kau rapi juga. Biarlah berlanjut acara dengan baik. Segala kuasa gelap yang coba mengganggu acara ini, ataupun mencuri mana firman Tuhan sehingga kami tidak mengerti, kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami kekuatan secara jasmani. Terima kasih Bapak Surga. Kami serah doa kami hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin. Terima kasih untuk Pak Aras. Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam buku kedua. Tema kita hari ini adalah perjanjian di dalam Alkitab. Wow, ada perjanjian apa di dalam Alkitab? Jangan kemana-mana. Ini pelajaran mungkin Anda belum pernah mendengarkannya. Bahkan ada teman saya yang sekolah di STT. Dia berkata, saya tidak mempelajari ini di STT. Wow, saya sangat diberkati dengan buku sejarah penebusan. Mari Bapak Ibu kita mau mendengarkan terlebih dahulu siapa narasumber kita, yaitu dosen dari Pak Yudi Lengkong. Dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan Sema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi B.M. Lengkong, Eskom, MD, MTH, Demin. Beliau lahir di Manado pada tanggal 21 Oktober tahun 1979. Alma mater, Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2003. Master of Divinity MD di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Barrett Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan Pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Telaga Warna 1, Nomor 2, Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri sejarah penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama Depok. Dosen di STT Agiasmos Mission Jakarta. Tuhan Yesus memberkati juga.
Wah, terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini ya. Di sini juga ada guru kami, juga guru saya juga ya. Ada Bu Alida, welcome to the Zoom ya, Bu Alida. Kami senang atas kehadiran Bu Alida di sini. Kerinduan kami bahwa Bu Alida satu waktu juga bisa berbagi kasih karunia untuk memberkati banyak orang ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih, sudah tidak lama-lama lagi. Mari yuk kita belajar, kita fokus, kita mendengarkan pelajaran ini yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yudi Lengkong. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Heni, terima kasih rekan-rekan sekerja semua. Baik, mengenai silsilah di Kitab Kejadian, buku seri pertama yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park, kita telah mengikutinya sebanyak 6 pertemuan. Dan 6 pertemuan itu tidak bisa mencakup keseluruhan dari isi buku. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu untuk memiliki bukunya dan membacanya. Saya percaya kasih karunia Tuhan akan turun melimpah kepada kita semua yang benar-benar ingin mengenal lebih mendalam tentang firman Tuhan, tentang Alkitab. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kita akan masuk ke dalam buku yang kedua. Jadi apa yang sedang kita laksanakan di sini? Kelas ini merupakan kelas yang mempelajari Alkitab dengan pendekatan dari sudut pandang sejarah penebusan. Dan ada buku yang membantu kita di dalam mempelajari Alkitab, itu adalah buku seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Baik, kita telah melihat tentang silsilah di Kitab Kejadian, dan silsilah Kitab Kejadian itu ditutup dengan panggilan kepada Abraham. Bagaimana Abraham itu dipanggil keluar untuk mengikuti kehendak Bapa, kehendak Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa melihat dia menjadi bapa iman, bapa orang beriman. Itu pun dia mendapatkan pengakuan tersebut setelah dia melalui berbagai pemisahan. Dan kita telah melihat 4 macam pemisahan. Kita akan lanjutkan. Buku yang kedua yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park berjudul Pertemuan yang Terlupakan. Ini melihat penggenapan perjanjian Sulu dari sudut pandang sejarah penebusan. Penggenapan perjanjian Sulu dari sudut pandang sejarah penebusan. Mungkin banyak dari kita belum begitu familiar dengan namanya perjanjian Sulu. Kita akan melihat mulai dari pertemuan hari ini. Jadi untuk memulai itu saya ambil temanya adalah perjanjian dalam Alkitab. Alkitab kita sendiri namanya perjanjian lama dan perjanjian baru. Betul ya? Kenapa? Karena isinya banyak perjanjian dari Tuhan. Dan bagaimana proses penggenapannya. Kita lihat dulu Kejadian 15 ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Di sini ada kata perjanjian. Nah, Kejadian pasal 15 ini berisi tentang perjanjian Sulu. Dan untuk mempelajari perjanjian Sulu ini, saya pikir ada baiknya kita untuk berkenalan dulu dengan perjanjian-perjanjian di dalam Alkitab. Jadi kita akan melihat tentang definisi perjanjian, kemudian macam-macam perjanjian, setelah itu perjanjian di dalam sejarah penebusan. Baik, kita akan mulai. Ini adalah buku yang kedua, Pertemuan yang Terlupakan, Perjanjian Sulu dan Penggenapannya dilihat dari sudut pandang sejarah penebusan. Nanti ke depan kita akan lihat isi buku ini mencakup apa saja sih hal-hal yang kita bisa dibantu di dalam memahami isi Alkitab. Seperti yang telah saya perkenalkan di bagian awal waktu seperti talk show gitu ya, talk show. Isi buku yang kedua ini, seri yang kedua ini tentang apa? Ya, ini bukunya. Oke, kalau kita lihat sejarah penebusan, kata penebusan itu bentuk kata kerjanya adalah menebus. Menebus.
Sehingga sejarah penebusan merupakan sejarah untuk menebus. Sejarah untuk menebus. Untuk menyelamatkan manusia, memulihkan manusia yang sudah jatuh dosa, Yesus datang ke dunia. Dan uh, untuk menyempurnakan pekerjaan penyelamatan ini, Yesus katakan dia akan datang kembali. Itu sebabnya Yesus adalah pusat dari sejarah penebusan. Yesus adalah pusat dari sejarah penebusan. Kalau kita lihat perbedaan kata penebusan dan penyelamatan, penyelamatan di sini berarti menyelamatkan hidup seseorang yang terancam bahaya, gitu ya, nyawa seseorang dari bahaya. Jadi dari sudut pandang Alkitab kita melihat bahwa penyelamatan ini adalah hal menyelamatkan dari dosa dan maut, menyelamatkan dari dosa dan maut. Tetapi kata penebusan ini memiliki arti yang serupa, hanya ini menyelamatkan dengan membayar tebusan. Jadi menyelamatkan dari dosa dan maut dengan membayar tebusan. Kata penebusan dalam bahasa Yunani adalah lutro, artinya pekerjaan menebus atau membeli dengan membayar suatu harga. Maka Yesus dia adalah penebus. Ketika kita berkata Yesus adalah penebus, artinya Yesus telah membayar suatu harga. Ya, telah membayar suatu harga untuk semua orang yang berdosa yang dia telah pilih. Kemudian yang Yesus adalah penebus, artinya ada harga yang dibayarkan, dan harga yang dibayarkan sebagai tebusan itu adalah darah Yesus Kristus. Makanya ada lagunya gitu kan, bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Nah, dengan darah yang mahal katanya. Ya, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kemudian orang yang telah ditebus oleh Yesus, mereka menjadi milik Yesus. Mereka menjadi milik Yesus. Nah, ini Yesus merupakan pusat sejarah penebusan. Yesus adalah penebus. Di kitab Yesaya telah dinubuatkan bahwa Allah telah menebus orang Israel, katanya, umatnya. Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Memang awalnya Yesaya berbicara mengenai Israel telah ditebus dari Mesir, ditebus dari perbudakan Mesir. Akan tetapi ini pun Yesaya merupakan kalau kita tahu kitab Yesaya disebut juga sebagai kitab mesianik. Kenapa? Karena banyak berbicara tentang nubuat-nubuat Mesias yang akan datang. Nah, jadi ketika Yesaya berbicara mengenai masa lalu, apa yang telah terjadi di masa lalu, di saat yang sama, Yesaya sementara berbicara tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bahwa apa? Allah akan menebus umatnya. Dan ketika penebusan itu terjadi, umatnya menjadi kepunyaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 ditegaskan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kita semua milik siapa? Ya memang milik istri, milik suami, milik keluarga, tetapi lebih dari itu kita adalah milik Yesus. Betul ya? Jadi di dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam Yesus Kristus ada apa ya? Ada hal-hal yang tidak diduga, ya, tidak diduga. Kenapa demikian? Itu karena Yesus Kristus adalah rahasia Allah. Dia adalah misteri Allah. Ya, mysterion, misteri Allah. Seolah-olah kayaknya tahu tetapi nggak tahu, gitu. Gitu ya. Seperti misterius, gitu ya. Kelihatan tetapi seperti ada sesuatu. Dan
kalau kita lihat tentang Yesus Kristus sebagai rahasia Allah, dia adalah rahasia yang telah disembunyikan. Berapa lama? Dari abad ke abad. Kolose 1 ayat 26, kemudian Efesus 3 ayat 8 dan 9. Lalu rahasia ini, Yesus ini dinyatakan kepada orang yang percaya. Dinyatakan, ya, dinyatakan. Dan rahasia ini harus diberitakan kepada bangsa-bangsa. Itu sebabnya ada tugas penginjilan bagi orang yang percaya. Ada tugas untuk menginjil. Maka sejak kalau kita lihat Yesus Kristus ini, dia merupakan Mesias yang dijanjikan. Mesias yang dijanjikan. Itu sebabnya sejak perjanjian lama, setiap zaman itu ada yang mengaitkan. Setiap zaman itu ada yang mengaitkan. Sehingga sejarah penebusan itu tidak berhenti, tetapi mengalir dengan suatu tujuan. Jadi ada benang merahnya gitu. Ada benang merahnya. Dan benang merah itu adalah apa? Itu adalah perjanjian. Perjanjian adalah mata rantai yang menghubungkan sejarah penebusan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Kalau kita lihat di zaman Nuh, ya, di zaman Nuh ada perjanjian yang Allah dirikan dengan Nuh. Kemudian dari Nuh sampai kepada Abraham ada 10 generasi. Abraham, ya, dengan Abraham Allah pun mendirikan perjanjian dengan mereka. Bukan hanya Abraham saja, tetapi ditegaskan lewat Ishak dan Yakub, pada akhirnya digenapi oleh Yusuf. Selanjutnya, kalau kita lihat dari contoh gitu ya, zaman Musa yang membuat dia itu terkait dengan zamannya Abraham, itu karena ada perjanjian. Kalau kita baca di Keluaran pasal 3, orang Israel Allah menemui Keluaran 2 bagian yang terakhir, orang Israel berseru di dalam kesesakan mereka di dalam perbudakan Mesir, dan Allah ingat akan janjinya kepada Abraham. Allah ingat perjanjian. Jadi dengan perjanjian ini zaman itu dihubungkan. Generasi demi generasi itu dihubungkan. Hari ini pun kita dihubungkan gara-gara apa? Janji Allah. Perjanjian dari Allah. Yang ada hubungan erat dengan penyelamatan atau penebusan. Baik, itu sebabnya untuk memahami sejarah penebusan, dari awal sampai akhir, kita perlu memahami perjanjian. Kita perlu memahami apa? Perjanjian. Karena di dalam Alkitab, dunia teologi mengenal namanya teologi progresif. Wahyu progresif. Wahyu progresif. Ini merupakan apa? Ini merupakan nubuat yang makin jelas, dan makin jelas. Semakin bergerak maju, kehendak Allah itu semakin nyata. Ya, semakin nyata. Baik, untuk bicara tentang perjanjian, mari kita lihat yang bagian pertama tentang arti perjanjian. Arti perjanjian yang pertama, dalam bahasa Ibrani itu adalah berit. Berit yang artinya memutuskan atau membelah. Memutuskan atau membelah. Yeremia 34 ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Nah, di sini kalau kita lihat berit ini, kata perjanjian di sini adalah berit, dan menunjuk kepada suatu praktis atau suatu kebiasaan mendirikan perjanjian di zaman atau di wilayah timur dekat kuno, di zaman dulu, di timur dekat kuno. Jadi dua pihak ketika mereka sepakat mengenai suatu hal, yang mereka lakukan adalah mereka ambil binatang, belah 2, ditaruh sebelah menyebelah, kemudian dua belah pihak ini jalan di tengah-tengahnya. Maksudnya apa? Maksudnya
Jika ada pihak yang melanggar, maka orang itu akan berakhir seperti binatang itu. Sehingga kita bisa melihat di sini perjanjian berit ini berbicara tentang perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Perjanjian yang mempertaruhkan nyawa. Ini arti berit, ya, berit. Kejadian 15 ayat 10, Kejadian 15 tadi saya katakan itu adalah perjanjian suluh. Nah, itu pun sama, terjadi peristiwa binatang dibelah dua, kemudian ditaruh sebelah menyebelah. Nah, di sini berit. Kemudian di dalam bahasa Yunani itu adalah diateke. Diateke. Diateke ini artinya meletakkan sesuatu di antara dua. Nah, dia dan teke. Dia, teke. Meletakkan sesuatu di antara dua. Di antara dua. Arti lainnya adalah wasiat. Dan wasiat ini kita tahu bahwa menunjuk kepada dari yang sebentar lagi akan mati diberikan kepada yang masih hidup. Itu wasiat kan? Jadi bersifat sepihak, gitu, sepihak, satu arah, ya, satu arah. Maka kalau kita lihat ada sifat khusus dari perjanjian Allah ini. Ada sifat khusus dari perjanjian Allah. Yang pertama itu sepihak atau berdaulat. Sepihak atau berdaulat. Maksudnya begini. Manusia itu manusia yang telah jatuh dosa, tidak ada kualifikasi untuk mendirikan perjanjian dengan Allah. Tidak ada kualifikasi. Tetapi Allah dengan kuasanya, dengan kedaulatannya, dia membuat perjanjian dengan manusia. Membuat perjanjian dengan manusia. Manusia yang telah mengkhianati kasih Allah. Nah, jadi ini bersifat sepihak. Ya, sepihak. Makanya benar-benar di hadapan Allah itu kita tidak bisa memegahkan diri kita. Tidak bisa karena kita yang bukan siapa-siapa ini kita sepenuhnya menerima kasih karunia untuk masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Di dalam Alkitab sering kali disebut perjanjianku. Nah, ini perjanjianku yang menunjukkan bahwa perjanjian Allah itu adalah milik Allah. Ya, milik Allah. Jadi sepihak. Kemudian sifat yang kedua atau karakteristik yang kedua dari perjanjian Allah itu adalah kekal. Kekal. Perjanjian Allah itu kekal. Dan Allah itu tidak berdusta. Ya, Allah itu tidak berdusta. Sekali dia berbicara, maka itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Itu perjanjiannya kekal. Tidak ada apapun yang bisa menghentikan atau menggagalkan perjanjian Allah. Perjanjian Allah. Setan, iblis bekerja lewat orang Farisi, Saduki, pemimpin agama di zaman Yesus untuk membunuh Yesus. Tetapi mereka tidak mengerti bahwa di balik pekerjaan penebusan Yesus ada keselamatan yang dianugerahkan kepada manusia. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka melihat kayu salib itu sepertinya suatu kegagalan, itu menjadi suatu kemenangan bagi orang yang percaya. Ya. Mengenai perjanjian ini, ada satu tokoh di dalam Alkitab, perempuan, arti namanya perjanjian Allah. Arti namanya adalah perjanjian Allah. Namanya itu Yosabat. Yosabat. Yosabat ini dia adalah istri dari Imam Yoyada. Nah, lebih khusus tentang Yosabat dan Imam Yoyada ini dibahas dalam buku Sejarah Penebusan seri yang keempat. Nanti Bapak Ibu bisa membacanya di bagian Raja Yoas. Jadi ada suatu ketika di dalam kerajaan Daud itu, dalam keturunan Daud, Hizkia salah menikahkan anaknya. Hizkia salah menikahkan anaknya. Dia nikahkan anaknya yang bernama Yoram, itu menikah dengan anaknya Ahab yang bernama Atalia. Ketika mereka menikah, lahirlah Ahazia.
cucu dari dari Yosafat, ya, Yosafat. Jadi Yosafat dia punya anak laki-laki namanya Yoram, kemudian dinikahkan dengan Atalia, anak Ahab. Ini menyebabkan kekacauan, bahkan krisis yang sangat besar di zaman itu. Setelah Yoram mati, kemudian Ahazia mati, ya, jadi Yosafat, Yoram, Ahazia. Nah, setelah mereka semua ini mati, Atalia, apa yang dia lakukan? Karena suami sudah tidak ada, anak yang tadinya raja juga tidak ada, maka yang dia lakukan adalah merebut, dia naik tahta sebagai raja perempuan, dan yang dia lakukan adalah membinasakan semua keturunan Daud. Membinasakan semua keturunan Daud. Kita tahu bahwa Yesus datang sebagai keturunan Daud, tetapi sekarang ini di zaman itu, di zamannya Atalia itu, jalur kedatangan Yesus itu nyaris putus. Tetapi di saat yang demikian, Yosabat, ya, saudara dari Ahazia, dia menculik, ya, menyembunyikan Yoas, satu-satunya keturunan Daud yang tersisa. Nah, pada akhirnya Yoas, keturunan Daud ini selamat, tidak terputus. Itu gara-gara siapa? Gara-gara Yosabat. Tetapi Yosabat artinya apa? Perjanjian Allah. Ya. Perjanjian Allah. Nah, secara luar Yosabat yang menyelamatkan keturunan Daud ini. Tetapi dari sudut pandang sejarah penebusan, kita bisa lihat perjanjian Allah yang melindungi dan menyelamatkan keturunan Daud itu. Nah, maka betapa pentingnya perjanjian Allah. Betapa pentingnya perjanjian Allah. Tadi, perjanjian lama, perjanjian baru, ini merupakan firman-firman perjanjian yang diberikan kepada kita. Ini kitab yang berharga. Jadi, mari kita mengasihi Alkitab, mengasihi firman Allah. Ya. Berikutnya kita akan lihat tentang jenis perjanjian. Jenis perjanjian. Ya. Jenis perjanjian di dalam Alkitab itu kita bisa bagi ke dalam tiga bagian. Yang pertama itu perjanjian perbuatan atau perjanjian, kalau dunia teologi bilang itu the covenant of work, ya, perjanjian kerja, ya, perjanjian kerja. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bergantung kepada Adam, kan ini firman ini diberikan kepada Adam, kan? Tergantung kepada perbuatan Adam akan menentukan dia hidup atau mati. Jika dia taat, dia akan hidup kekal. Tetapi jika dia tidak taat, maka dia akan mati. Dia akan mati. Tapi pada akhirnya kita tahu dia tidak taat, sehingga dia mati. Misalkan dia taat, dia pasti tidak akan mati. Ya, tidak akan mati. Ketika Yesus datang, Yesus menyatakan hal ini bahwa barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kalau taat kepada firman perkataan Yesus. Tetapi orang Yahudi bilang apa? Yesus itu kerasukan setan, katanya. Bahwa semua telah mati, Abraham saja mati, nabi-nabi juga mati, masa kita nggak mati? Kita pasti mati. Kenapa kamu berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya? Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bentuk ketidakpercayaan mereka, ketidaktaatan mereka kepada firman Yesus Kristus. Hari ini betapa pentingnya kita untuk taat, ya, betapa pentingnya bagi kita untuk taat. Jadi perjanjian perbuatan itu didirikan antara Allah dan manusia, Dalam hal ini Adam.
Yang kedua, perjanjian penebusan. Perjanjian penebusan. Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, perjanjian penebusan ini dibuat katanya sebelum penciptaan, sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum dunia dijadikan. Sebelum dasar dunia ada katanya. Nah, kalau kita lihat Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita dan perjanjian penebusan ini antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Bahwa apa? Bahwa bila mana manusia itu jatuh dosa, jika manusia itu jatuh dosa, maka ada dua hal yang perlu Yesus lakukan. Yang pertama, dia harus datang sebagai benih perempuan. Dia harus datang sebagai keturunan perempuan atau datang sebagai manusia. Kejadian 3 ayat 15 dikatakan, Allah akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini Allah menjanjikan bahwa keturunan perempuan itu akan datang yang akan meremukkan kepala ular itu, ya, ular setan itu. Jadi Yesus harus datang sebagai manusia. Kenapa Yesus perlu datang sebagai manusia? Karena target penyelamatan itu adalah manusia. Jika ada yang sementara tenggelam di kolam, ya, misalnya di kolam ada yang sementara tenggelam, terus kita berseru-seru, keluar, nanti tenggelam loh, ayo keluar, akan selamat gak dia? Ya, dia tidak akan selamat. Kecuali sampai ada orang yang nyemplung ke dalam dan selamatkan orang itu. Sama seperti itu, Yesus perlu apa? Perlu nyemplung ke dunia ini. Datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Karena kebenaran dunia ini tidak dapat menyelamatkan manusia. Manusia yang telah jatuh dosa tidak bisa menyelamatkan manusia yang lain yang ada dosa. Tidak bisa. Yesus datang, dia tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Yang kedua, jadi Yesus harus datang sebagai manusia. Yang kedua, Yesus harus membayar harga tebusan. Harga tebusan. Ya, ini bicara tentang kayu salib. Jadi tanpa darah di atas kayu salib, maka tidak akan ada keselamatan. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi Injil kayu salib itu adalah kekuatan bagi kita. Itu dari kekuatan Allah kemudian diberikan kepada kita, kita pun akhirnya bisa mampu untuk menyampaikan Injil penyelamatan bagi banyak orang. Ini perjanjian penebusan. Bicara tentang Yesus Kristus, pekerjaan penebusan yang akan dilakukannya. Yang ketiga, ini referensinya ya, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Jadi harga yang dibayar adalah darah, ya, darah Yesus Kristus. Yang ketiga, perjanjian kasih karunia, the covenant of grace. Perjanjian penebusan antara Allah Bapa dan Yesus Kristus. Tetapi perjanjian kasih karunia ini merupakan perjanjian yang didirikan dengan tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahkan dengan bangsa Israel, di atas dasar, di atas dasar perjanjian penebusan. Di atas dasar perjanjian penebusan. Pada akhirnya manusia jatuh dosa karena ketidaktaatan mereka. Mereka telah melanggar perjanjian perbuatan. Maka apa? Maka keturunan perempuan harus datang. Untuk keturunan perempuan datang, maka ada perjanjian kasih karunia yang Allah dirikan dengan tokoh-tokoh di sepanjang sejarah penebusan. Pada akhirnya
lewat perjanjian-perjanjian ini, nubuat tentang Mesias yang akan datang itu makin jelas, kehendak Allah itu semakin jelas dan semakin digenapi menuju kepada puncaknya, ya. Dan kita lihat di dalam, kita akan bahas mengenai hal ini, tetapi sekilas, antara lain perjanjian kasih karunia itu adalah tentang janji benih perempuan, kemudian perjanjian pelangi dengan Nuh, ya. Jadi setelah dengan Adam, ada dengan Nuh, setelah itu ada 7 perjanjian dengan Abraham. Ya, dan salah satunya yang dikenal sebagai perjanjian Sulu di Kejadian pasal 15. Setelah itu ada perjanjian di Gunung Sinai, Sinaitic Covenant atau Mosaic Covenant, disebut juga sebagai perjanjian Musa. Kemudian ada, setelah waktu berlalu, ada perjanjian dengan Daud, Davidic Covenant, ya, perjanjian dengan Daud. Kemudian perjanjian baru dengan Yeremia, perjanjian baru dengan Yeremia. Kemudian ada perjanjian dengan Yehezkiel. Nah, mari kita lihat tentang perjanjian-perjanjian di dalam sejarah penebusan ini. Yang pertama itu proto-gospel. 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 Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, jadi keturunannya ini, nya di sini bicara tentang keturunan perempuan ini. Ya, keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau, ular itu, akan meremukkan tumitnya. Ini merupakan wahyu yang paling pertama. Ini merupakan suatu perjanjian yang mula-mula diberikan. Sebutan lainnya adalah proto-evangelium. Proto-evangelium. Pertama-tama atau terdahulu diberikan. Kalau kita lihat Wahyu 12 ayat 9, ular di sini disebut sebagai ular tua. Iblis, setan katanya. Dia setan. Proto-gospel ini atau proto-evangelium ini sangat-sangat berkesan dan menyemangati Adam yang jatuh dosa. Dia yang telah jatuh dosa, yang telah terputus dari Allah. Tetapi lewat janji Allah ini, dia memiliki suatu pengharapan akan pemulihan. Dan memiliki pengharapan untuk penyelamatan. Bahwa apa? Di kemudian hari akan datang Mesias yang datang dari seorang perempuan. Ya, yang datang atau yang lahir dari seorang perempuan. Setelah Adam menerima ya, proto gospel ini, dia menamakan istrinya sebagai Hawa. Ini ayat 20 ya, Hawa, yang berarti hidup. Sambil berkata apa? Engkau adalah ibu semua yang hidup. Artinya meskipun manusia jatuh dalam dosa yang ujung-ujungnya maut, tetapi mereka senantiasa mengharapkan hidup. Hidup dan hidup. Dan hidup itu akan terus mengalir, dan terus mengalir. Luar biasa gitu ya. Yesus katakan ya, kepada mereka yang minum air hidup, air dari Yesus, dia tidak akan haus lagi. Lebih lagi, dari dalam dirinya akan terpancar aliran-aliran kehidupan. Ya, ini luar biasa. Firman kan? Firman perlu kita terima dari Yesus Kristus supaya kita bisa memancarkan kehidupan. Sebelum menerima proto gospel ini, sebelum menerima janji keturunan perempuan ini, Adam tidak ada apa ya? Tidak ada, dia dalam keadaan dosa, dia itu masih berkeras hatinya. Akan tetapi di tengah keadaan yang demikian ada pengharapan, ada cerca sinar bagi dia. Dia mulai berubah. Ya, dia mulai berubah. Awalnya dia menyalahkan istrinya kan? Dia salahkan istrinya. Dia nggak bertobat, dia salahkan istrinya. Tetapi sekarang dia melihat pemulihan itu, janji Tuhan, pada akhirnya dia bisa ada keyakinan. Karena keyakinan dia terhadap proto gospel ini, bahwa keturunan perempuan akan datang, maka dia ganti nama istrinya menjadi Hawa. Awalnya perempuan, sekarang menjadi Hawa, yang artinya hidup, ya, hidup.
Jadi ini protogospel. Yang kedua, perjanjian Nuh. Perjanjian dengan Nuh. Banyak orang cuma tahu tentang perjanjian pelangi. Akan tetapi sebelum perjanjian pelangi, Allah telah mendirikan perjanjian dengan siapa? Dengan Nuh. Kita lihat Kejadian 6 ayat 18. Kejadian 6 ayat yang ke-18. Ayat 18 dikatakan, tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Berit di sini. Perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu, dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Jadi, perjanjian sebelum akhir bah, sebelum penghakiman, isinya apa? Mereka menerima kasih karunia untuk diselamatkan. Tetapi mereka perlu apa? Perlu taat. Jadi kasih karunia dari Allah itu dicurahkan atas mereka, tetapi mereka pun harus merespon dengan ketaatan. Taat pada perjanjian. Pada akhirnya mereka akan hidup. Meskipun satu dunia dihakimi, mereka tetap hidup. Setelah Irba, Allah mendirikan perjanjian pelangi. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Maaf. Ini merupakan perjanjian busur, ya, nama lainnya. Kalau dalam Alkitab disebut sebagai busur. Busurku kutaruh di awan, katanya. Jadi setiap busur itu muncul di awan, Allah katakan dia akan ingat perjanjiannya, dia tidak akan menghakimi, ya, tidak akan menghakimi manusia dengan air lagi. Nah, seperti ini. Maka Nuh, ketika dia taat kepada firman Allah, kepada perintah Allah, kepada perjanjian Allah, dia pegang ini, dia bisa membangun bahtera. 70 sampai 80 tahun dia membangun bahtera, pada akhirnya dia dan keluarganya bertahan melalui atau melewati penghakiman yang terjadi di zamannya. Nuh lakukan segala sesuatunya sesuai dengan Allah perintahkan. Makanya ada ekspresi Nuh melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kejadian 7 ayat yang kelima. Jadi ini perjanjian dengan Nuh. Jadi pada akhirnya perjanjian-perjanjian ini digenapi oleh Yesus Kristus. Protogospel ini Yesus sendiri datang. Galatia 4 ayat 4 dikatakan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Galatia 4 ayat 4. Kalau kita lihat di Matius pasal 1 ayat 18, Maria dia mengandung dari Roh Kudus. Yesus menggenapi semuanya. Perjanjian dengan Nuh. Pada akhirnya mereka yang taat kepada firman Yesus Kristus, mereka yang akan diselamatkan. Bagi mereka yang ada di dalam Yesus, Yesus katakan dalam satu perumpamaan, aku adalah pokok anggur, katanya. Kalian semua adalah cabang-cabangnya, gitu ya, dahan-dahannya. Jika terpisah dari aku, kamu akan dibakar, akan mati dan dibakar, akan kering. Jadi satu-satunya untuk hidup harus apa? Menempel kepada Yesus. Harus menempel kepada Yesus Kristus. Harus taat kepada Yesus Kristus. Berikutnya, perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Ada 7 perjanjian yang Allah dirikan dengan Abraham. Kita tidak akan lihat semuanya. Mengenai perjanjian sulu, nanti kita akan bahas dengan detail dalam pertemuan selanjutnya. Akan tetapi, yang penting untuk kita tahu saat ini adalah ada 7 perjanjian yang Allah dirikan dengan Abraham. Dari semua orang, dari semua tokoh-tokoh di dalam Alkitab, Allah mendirikan perjanjian paling banyak dengan Abraham. Dan perjanjian yang keempat, perjanjian sulu, ini merupakan perjanjian yang terpenting daripada di atas semua perjanjian yang pernah Allah dirikan. Nanti kita akan lihat kenapa gitu ya. Kenapa sangat penting? Ya, kenapa sangat penting? Berikutnya, perjanjian Sinai. Perjanjian Sinai. Jadi disebut sebagai perjanjian Sinai gara-gara perjanjian itu dibuat di Gunung Sinai. Musa dia setelah Tuhan berbicara menyatakan 10 perintah kepada satu bangsa Israel, kepada semua orang Israel,
Itu di Keluaran 20 kan. Orang Israel bilang, Musa, biarlah Tuhan jangan ngomong dengan kami, nanti kami mati. Karena terlalu dahsyat gitu ya Allah itu. Eh, Tuhan ngomong ke kamu aja, nanti kamu bicara kepada kami, nanti kami yang kami akan lakukan semuanya. Prosesnya seperti itu aja. Musa bilang, enggak, Tuhan itu sayang kepada kalian. Ayo jangan jauh-jauh. Ah, enggak, kamu aja. Nah, jadi di hari itu Musa naik ke atas gunung dan dia menerima firman-firman itu. Kalau kita lihat semua dicatat di Keluaran 20 ayat 21 sampai pasal 23 ayat 33. Nah, ini semua firman-firman yang Allah sampaikan setelah peristiwa Keluaran pasal 20 itu yang 10 perintah diberikan. Nah, dia turun gunung, terus dia bacakan. Dia bacakan firman, ya, firman-firman yang telah diterima. Disebut sebagai kitab perjanjian. Respon orang Israel setelah dengar firman, ya semua yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, waktu itu kalau kita lihat di Keluaran pasal 24, keesokan harinya pagi-pagi benar, Musa menyuruh orang-orang muda mendirikan tugu atau mesbah gitu ya. Kemudian disahkanlah, dipotong binatang, dipercikkan darahnya, ya dipercikannya itu ke mesbah, ke kitab perjanjian dan kepada umat. Ya, dipercikan tiga ya, kepada tiga hal ini dan dikatakan ini sebagai darah perjanjian. Darah perjanjian. Pada akhirnya lewat darah perjanjian ini Allah menjadi satu lewat perjanjian dengan siapa? Dia menjadi satu dengan orang Israel, dengan umat Tuhan. Lewat umat Tuhan. Sekali lagi, umat Tuhan menjadi satu dengan Allah. Umat Tuhan menjadi satu dengan Allah lewat darah, ya, darah perjanjian ini, darah binatang ini. Di kemudian hari, Yesus Kristus di malam sebelum dia ditangkap, di malam sebelum dia ditangkap di Taman Getsemani, kan ada perjamuan terakhir kan? Yesus bicara apa? Inilah darahku yang kuberikan kepadamu. Ya, jadi ini katanya ada perjanjian yang baru, ya, perjanjian yang baru. Yesus menggenapi semuanya. Bahwa apa? Lewat darah yang tercurah di atas kayu salib, orang yang berdosa dan Allah ada damai dan bisa menjadi satu. Yesus yang menggenapinya untuk kita. Ya, untuk kita. Setelah itu, perjanjian yang kelima, perjanjian dengan Daud. Ini perjanjian dalam sejarah penebusan ya. Perjanjian dengan Daud. Kalau kita baca di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, ada isi di situ berbicara tentang Allah janji kepada Daud bahwa Allah akan memberikan dia keturunan dan keturunan Daud ini akan membangun bait suci. Ya, keturunan Daud atau anak Daud akan mendirikan bait suci, kemudian kerajaan anak Daud ini akan selama-lamanya. Awalnya ini bicara tentang Salomo. Salomo membangun bait suci. Salomo anak Daud kan, dia membangun bait suci. Kerajaannya luar biasa makmur, terkenal sampai ke seluruh dunia. Akan tetapi kerajaannya tidak selama-lamanya. Jadi perjanjian dengan Daud ini digenapi oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus membangun bait suci. Yesus bilang apa? Rombak bait suci ini dan aku akan membangunnya kembali dalam 3 hari. Yang Yesus maksudkan adalah tubuhnya. Ya, tubuhnya. Yesus bait suci sejati itu. Kemudian Rasul Paulus bilang apa? Roh Allah, ya, roh kebenaran. Ketika itu ada di dalam kita, maka kita pun adalah bait suci katanya. Ya, bait suci. Jadi Yesus Kristus membangun bait suci dan pada akhirnya kerajaannya kekal. Kerajaannya kekal. Ya, maaf. Jadi kalau kita lihat, itu referensinya Yohanes pasal 2 nanti bisa baca ya. Yohanes pasal 2. Di kitab Wahyu pun dikatakan bahwa
bait suci, ya, bait suci itu ya ada bait suci juga, bait suci yang sempurna, ya, bait suci yang sempurna. Semuanya akan digenapi ketika Yesus datang kembali. Nanti referensi untuk kita Wahyu 21 ayat 22 sampai 23. Tapi dalam perjanjian Daud ada dua karakteristik yang sangat unik. Ini kita bisa dapatkan lewat Mazmur, ya, kitab Mazmur 89, dan di situ ditulis bahwa perjanjian Daud itu yang pertama dikatakan bahwa perjanjian dengan Daud itu dibuat dengan sumpah. Kata sumpah, kata sumpah dalam bahasa Ibrani adalah shaba, yang artinya 7. 7 di sini menunjuk kepada angka sempurna. Artinya janji Allah itu, janji yang disumpahkan ini apa? Janji yang sempurna. Artinya janji Allah pasti digenapi. Pasti digenapi. Yesus datang sebagai keturunan Daud. Matius 1 ayat 1, Yesus Kristus diperkenalkan bagaimana? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Anak Daud. Digenapi. Digenapi. Padahal apa? Di tengah-tengah bahaya, ketika Herodes itu ya melakukan suatu pembunuhan yang sangat dahsyat, tetapi di tengah-tengah kegelapan, kejahatan yang luar biasa itu, ya, Allah tetap memegang janjinya, ya, memegang janjinya. Yang kedua, karakteristik yang unik dari perjanjian Daud adalah perjanjian itu dibuat dengan kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Kata setia, emet, aman, jujur, tidak berubah. Jujur, tidak berubah. Jadi janji Allah itu tidak berubah. Janji Allah itu setia. Allah setia. Sampai ada lagu kan? Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Nah, jadi Tuhan Yesus benar-benar setia bagi kita semua. Dia pun sampai hari ini dan selamanya akan setia bagi kita. Marilah kita setia kepadanya. Ya, dia konsisten, tidak pernah berubah dibandingkan dengan manusia yang senantiasa berubah. Nah, berikutnya itu perjanjian baru dengan Yeremia. Perjanjian baru dengan Yeremia. Saya baca dulu Yeremia 31, Yeremia 31 ayatnya yang ke-33 dan 34. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 34 dikatakan apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Haleluya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa perjanjian baru dengan Yeremia itu berisi dua hal. Yang pertama, Allah akan menuliskan firman-Nya di dalam hati manusia. Ya, menuliskan. Sini kata menuliskan ini mengukir bahasa aslinya. Mengukir. Kalau tulis masih bisa dihapus. Kalau diukir nggak bisa dihapus itu. Selalu ada membekas. Di hati manusia, firman Tuhan itu diukir. Yesus lakukan itu. Yesus sudah lakukan itu. Rasul Paulus menyatakan bahwa bukan di atas loh-loh batu firman itu dituliskan, tetapi kami menuliskan itu di dalam loh hatimu. Jadi sampai hari ini firman Tuhan itu tetap diukir dalam kita. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Supaya tetap ada dalam kita dan kita selalu ingat. Ya, makanya kita bisa bertahan sampai jam segini gitu ya. Haleluya. Makanya bagi kita Pendeta Abraham Park itu dia selalu katakan begini. Baca firman, baca Alkitab, pelajari, belajar dan belajar dan belajar. Ya, belajar dan belajar. Kenapa? Ya, dari situ kita bisa mengenal Allah, mengenal kehendak-Nya, dan kita pun akan menerima Roh Kudus dari Allah, akan penuh, dan kita bisa memahami Allah dan sepenuhnya. Bukan berarti hanya belajar saja, tetapi ingat,
bukan hanya untuk membesarkan iman, tetapi di saat yang sama firman itu harus dipraktekkan. Iman itu harus muncul lewat perbuatan-perbuatan. Jadi untuk membantu kekristenan di dunia, Pendeta Abraham Pak menuliskan buku seri sejarah penebusan. Nah, ini yang salah satu yang sedang kita bahas ini. Jadi sekali lagi saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu memilikinya. Ya. Yang kedua, dikatakan bahwa dari terkecil sampai terbesar semua akan kenal Allah. Akan kenal Allah. Dari sini kata mengenal itu adalah yaudah, menuju kepada mengenal dengan pengalaman, mengenal seseorang. Kalau Rasul Paulus bilang, ya dulu aku mengenal belum dengan sempurna, tetapi nantinya aku akan mengenal seperti aku dikenal. Aku akan melihat Allah ya dengan jelas katanya. Nah, hari itu akan datang. Nah, Yesus menggenapkan semua hal ini bahwa apa? Bahwa akan bertemu muka dengan muka, ya. Bertemu muka dengan muka. Yesus, dia Allah, dia datang dan dia bertemu muka dengan muka. Apalagi dia akan datang kembali ya, untuk kita semua. Yang terpenting bagi kita bahwa mari kita untuk senantiasa berpegang kepada Yesus, ya, berpegang kepada firman-Nya. Yesus katakan, cawan ini adalah cawan dari perjanjian baru, oleh darahku katanya. Jadi perjanjian baru lewat apa? Lewat darah Yesus. Lewat darah Yesus. Di atas kayu salib. Ketika Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib, Yesus disalibkan. Di atas kayu salib itu Yesus menyampaikan 7 perkataan. Ya, 7 perkataan di atas kayu salib. Mengenai hal ini pun Pendeta Abraham Pak menjelaskannya satu persatu seperti apa maknanya dan apa hubungannya dengan 7 warna pelangi. Hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Jadi untuk mengetahui kehendak Allah itu seperti apa. Ya, pada akhirnya perjanjian Allah itu akan digenapi ketika Yesus datang kembali. Kita pernah ingat tentang firman bahwa pengenalan akan Allah itu akan menutupi bumi seperti air laut menutupi lautan. Betul ya? Pekerjaan ini harus terjadi. Ya, kemuliaan Allah, pengenalan akan Allah, pengetahuan akan Allah itu akan memenuhi bumi. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan kembali pengenalan akan Allah itu kepada banyak orang. Ya, saya percaya kita sedang melaksanakannya dan akan terus melaksanakannya sampai pada akhirnya tidak perlu lagi kita bilang kepada orang, ayo kenal Tuhan. Kenapa? Karena semua telah mengenal Allah. Ya, kita menantikan hari ini. Jadi di antara semua perjanjian ini, seorang ahli teologi namanya Eric Sawyer menyatakan bahwa perjanjian Sulu itu merupakan perjanjian yang sangat penting. Ya, perjanjian yang paling bermakna dan paling penting. Nah, mengenai hal ini kita akan bahas mulai minggu depan, gitu ya. Karena ini ada hubungan yang erat dengan keselamatan kita. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Yudi yang telah memberikan pengajaran yang luar biasa ya. Hari ini kita belajar mengenai perjanjian kasih karunia dari Tuhan. Ternyata banyak sekali. Tetapi dengan pengajaran sejarah penebusan ini dikelompokkan ya, disusun secara sistematis. Jadi kita bisa mengerti pelajaran ini. Bapak Ibu, hari ini kita akan diberi kesempatan untuk bertanya nanti kepada Bapak Pendeta. Mari bertanya, mari ambil kesempatan. Apa yang ingin mau didiskusikan, dipersilakan ya. Tadi sudah dijelaskan secara terperinci di dalam Alkitab itu ada banyak sekali perjanjian yang Tuhan berikan.
janji akan benih perempuan yang pertama tadi ya, kemudian janji kepada pelangi, janji pelangi terhadap Nuh ya, itu kemudian Tuhan memberikan perjanjian lagi kepada siapa? Kepada Abraham. Ternyata perjanjian kepada Abraham, banyak rentetannya. Kata Pendeta Yudi, jangan kemana-mana, ikutin terus pelajaran ini, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi mengenai pelajaran-pelajaran perjanjian ini ya. Kemudian ada janji terhadap Daud tadi, ya luar biasa. Ternyata Daud juga menerima perjanjian dari Tuhan ya. Kemudian ada janji kepada Yeremia, Nabi Yeremia, kemudian ada janji kepada Nabi Yehezkiel ya, luar biasa. Ternyata melalui pengajaran sejarah penebusan ini dikelompokkan, dijadiin satu, disusun, jadi kita mudah mengerti. Waktu saya baru pertama sekali menerima pelajaran ini, saya bilang, wah ternyata begitu ya. Karena kalau nggak ada yang bantuin, nggak ada yang jelasin, mungkin saya kecapean untuk nyarinya, nggak ada yang tahu. Mungkin ada beberapa dikasih tahu di gereja, ya ini, janji ini, janji ini, janji itu, tetapi tidak tersusun. Nah, dengan pengajaran sejarah penembusan ini kita tersusun. Mari Bapak Ibu ambil bagian ya. Siapa yang ingin bertanya, silakan. Jangan hilangkan kesempatan ya, kesempatan yang sangat baik sekali. Gimana dengan Sis Aling? Apakah Sis Aling belajar sesuatu pada hari ini? Iya, baik Ibu. Saya masih melihat lagi materi yang tadi dibagikan oleh Pak Yudi. Nah, jadi untuk pertanyaan next yang lain dulu. Terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Baik, baik. Ya, kayaknya apakah cukup sudah dimengerti dengan pelajaran ini, Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu bisa mengerti dengan pelajaran ini? Jadi Pak Pendeta dan Pak Pendeta Yudi, ini terima kasih untuk pengajaran malam hari ini yang sangat-sangat memberkati ya, sangat tersusun, sangat rapi sekali. Ternyata dari pengajaran sejarah penebusan itu kita bisa tahu ada berapa banyak perjanjian gitu. Nah, Tuhan itu baik ya, menurut saya itu sangat baik sekali itu. Seperti perjanjian terhadap benih perempuan gitu. Ya, saya berkali-kali berkata, kalau saya bikin kue, Pak Pendeta Yudi, gagal, aku buang ke tempat sampah. Aku ganti, aku bikin yang baru. Bikin lauk apa juga aku coba lagi bikin. Nah, tapi Tuhan itu tidak membuang kita setelah kita jatuh dalam dosa, dibikin perjanjiannya kepada benih perempuan itu. Nah, tadi udah diceritakan, benih perempuan itu adalah Yesus Kristus yang datang ke dunia ya untuk menebus kita. Nah, tapi ada juga Pak Pendeta Yudi ya, by the way udah ada nih yang angkat tangan. Yuk silakan Sis Aling, ya silakan. Baik, shalom, selamat malam Pak Yudi, Bu Heni. Pak, yang saya mau tanyakan ini di Yeremia 31 ayat 33 dan 34. Kan di sini dikatakan bahwa tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Yang saya mau tanyakan Pak Yuji, ini batin mereka ini maksudnya hati nurani ya Pak? Hati nurani mereka. Iya, terima kasih Pak Yudi. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat di, bentar ya. Sebentar, Yeremia. Kita lihat ini apa interlinearnya supaya lebih jelas. Yeremia 31 ayat 31 33. Bentar ya, saya share link dulu.
Ya, semua bisa lihat. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam terjemahan Indonesianya, dalam terjemahan Indonesianya dikatakan bahwa bentar ya. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Kata batin di situ di dalam bahasa Ibraninya itu adalah kereb. Jadi bagian dalam di tengah-tengah, ya, bagian dalam atau di tengah-tengah. Ya, sehingga ini menunjuk kepada manusia rohani dari seseorang dan bisa juga disebut sebagai hati nurani, gitu ya. Bisa sebagai hati nurani. Tetapi ini lebih kepada seseorang, ya, dalam batin mereka, ya, bagian dalam katanya. Sedangkan yang kedua itu ini kan hati, lab kalau bahasa, ya, hati manusia dalam, ya. Ini seperti hampir sama gitu. Oh, kita lihat ini, ya. Maaf sebentar. Oke, jadi di sini dalam hati batin dan hati. Kalau di perjanjian baru itu menunjuk hanya kepada hati manusia saja, nggak ditujukan apa itu hati nurani atau seperti apa, tapi manusia dalam seseorang. Seperti itu, nggak dibedakan, gitu, nggak dibedakan. Gitu Ibu. Berarti ini ya Pak, seperti kita ketika kita melakukan misalnya suatu tindakan atau misalnya perbuatan, pasti akan ada hati nurani yang berkata kepada kita. Nah itu yang disebut dengan hukum-hukum Allah ya Pak. Seperti itu bukan Pak? Jadi seperti yang dibilang di situ, batin sebenarnya lebih kepada, ya, batin itu lebih kalau pikiran itu lebih kepada Jiwa Pak, jiwa ya. ya, kalau sebenarnya kalau lihat di dalam Ibraninya, situ kata menuliskan dalam hati mereka. Hati mereka di sini, kata hati di sini menunjuk kepada pikiran, kepada pikiran, mind, gitu ya, mind, berpikiran. Sedangkan yang kata batin ini lebih menunjuk kepada manusia dalamnya, gitu ya, inner man-nya, gitu. Seperti apa ini ya Pak Yudi, seperti ketika kita mau melakukan suatu hal yang tidak benar, ada bisikan yang mengatakan bahwa itu tidak benar, seperti itu ya Pak Yudi.
Ya, seperti itu. Jadi ketika semakin banyak firman yang kita terima, semakin dekat kita dengan Allah, itu pasti akan ada kontrol. Roh itu mengontrol kita, gitu ya. Itu saya percaya kita semua mengalaminya. Jadi itu mengontrol kita, sehingga ketika ada godaan-godaan atau untuk entah itu ada suatu hal yang jahat yang sementara hendak menyerang kita, atau diri kita sendiri pun seperti mau jatuh dalam pencobaan atau godaan, mau salah jalan, itu bersuara itu, gitu ya, bersuara. Jadi mungkin seperti itu ya Bu ya, yang dimaksud dalam hati, ya, hati pikiran. Makanya memang kita perlu dengan Yesus Kristus itu menjelaskan firman kepada kita, dan Roh Kudus menyadarkan kita tentang firman-Nya, lebih lagi memahami kita hari demi hari, maka hati nurani kita itu pun dilatih lebih sensitif. Jika tidak, lama-kelamaan ya jadi tawar gitu ya, kayak nggak Tumpul, ngerasa Pak, ya. gitu, tumpul. Iya, betul. Ya, Baik. jadi firman itu jadi seperti untuk menajamkan gitu ya, menajamkan pensil kita. Iya, baik. Terima kasih Terima Pak Yudi kasih untuk Ibu. penjelasannya. Terima Ya, nanti kasih. saya lebih memperhatikan lagi ini ya. Ada lagi yang mau bertanya? Dipersilakan Bapak Ibu untuk berdiskusi. Dipersilakan kalau ada pertanyaan ya. Mungkin mereka mau bertanya begini Pak Yudi, kenapa sih Tuhan memberikan perjanjian? Kenapa harus ada buatan perjanjian gitu? Cara jawabnya gimana Pak kalau ada yang bertanya demikian? Ya, jadi perjanjian itu diperlukan karena inisiatif itu harus dari Allah. Allah yang harus lebih dulu mengasihi kita, baru kita bisa. Gitu. Jika Allah tidak memulai, maka tidak akan bisa. Perjanjian Allah itu diberikan itu karena perjanjian Allah itu diberikan itu kan lewat perkataan Dia kan, lewat perkataan. Sehingga lewat perkataan Allah, maka ada hal-hal yang ada suatu rencana. Rencana Allah itu ada di mana? Ada dalam perjanjian. Contoh, rencana Allah atau penyelenggaraan Allah itu terkandung di dalam janjinya. Dia janjikan secara sebenarnya proto gospel atau proto evangelium itu secara tersirat. Secara tersirat. Akan tetapi lewat satu ayat itu telah ada suatu penyelenggaraan Allah, rencana Allah tentang penebusan. Bahwa apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu. Di situ kita bisa tahu bahwa apa? Oh, Mesias akan datang. Mesias akan datang dan mengalahkan setan itu. Berarti kan ada suatu rencana ke depan. Ketika Allah mendirikan perjanjian dengan Nuh, dia katakan, aku akan menghakimi dunia ini karena kejahatan yang luar biasa. Tetapi dengan engkau dan keluargamu, aku akan mendirikan perjanjianku. Nah, di dalam perjanjian Tuhan ini terkandunglah suatu kehendak untuk penyelamatan. Jadi setiap perjanjian Allah itu terkandung apa? Rencana penyelamatan ini, rencana penebusan ini. Maka tanpa perjanjian dari Allah, maka tidak ada rencana, tidak ada wacana apapun tentang keselamatan manusia. Tanpa perjanjian dari Allah, kita tidak akan bisa tahu seperti apa sih
bagaimana Tuhan bekerja, nggak akan bisa tahu. Tanpa perjanjian dari Tuhan, tanpa ada perjanjian-perjanjian itu, maka kita tidak akan mengenal Yesus. Kenapa? Karena Yesus datang sesuai dengan perjanjian. Yesus datang sesuai dengan janji-janji Allah. Nah, itu yang ditulis di Lukas 24 ayat 27, ayat 44 dan ayat-ayat lainnya. Nah, jadi betapa pentingnya perjanjian itu. Perjanjian bukan hanya sambungin semua kayak rel gerbong kereta api disambung-sambungin, ya, itu yang menjadi pengait ini adalah perjanjian antar zaman. Fungsinya bukan hanya ini. Tanpa ini kita tidak akan jelas, tidak akan tahu apa-apa. Kenapa Yesus disalib? Kenapa darah harus tercurah? Karena sudah dijanjikan sebelumnya. Penyelamatan itu harus lewat darah. Tadi kan perjanjian dengan Musa. Nah, maka perjanjian ini pun penting bagi kita. Jadi janji Tuhan itu bukan hanya sekedar, oh ya saya susah, tetapi Tuhan janji Tuhan akan bangkitkan lagi. Oh saya ini lagi down, lagi sulit, lagi nggak ada uang, lagi menderita, oh ya saya akan terima mujizat dari Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya sekedar itu saja, gitu ya. Hanya sekedar itu, tidak. Perjanjian Allah itu secara keseluruhan tentang keselamatan kita. Tuh Ibu. Ya, makasih. Itu sangat jelas ya. Mungkin teman-teman yang di LC ingin menanyakan hal yang sama. Kenapa sih Tuhan memberikan perjanjian itu kepada kita? Nah, tadi diawali oleh Pendeta Yudi yang mengatakan Yesus Kristus adalah rahasia Allah dari abad ke abad ya. Kenapa masih dirahasiakan, Pak? Ya, jadi kan Mesias sudah dinubuatkan. Ketika janji tentang keturunan perempuan, proto-gospel atau proto-evangelium itu disebutkan oleh Tuhan, kan bukan cuma Adan dan Hawa ada di situ. Si jahat juga ada di situ kan. Sejak waktu itu, ular, iblis, setan itu sudah mengetahui bahwa apa? Dia akan hancur. Dia harus menghindari untuk hancur. Dia nggak mau hancur. Akhirnya yang dia lakukan apa? Dia serang keluarga yang memegang perjanjian. Dia nggak serang yang lain. Dia serang siapa? Dia serang keluarga dari Adam lewat anak-anaknya. Direbut anak yang sulung. Jadi bukan hanya Adam yang direbut, tetapi yang dijatuhkan, tetapi anak sulung dari keluarga Adam pun dijatuhkan. Maka yang menjadi milik katanya 1 Yohanes 3:12 dikatakan bahwa Kain itu menjadi milik si jahat. Dan banyak di dalam sejarah itu orang-orang menjadi milik si jahat. Bahkan di zaman Yesus datang, pendeta-pendeta pun menjadi milik si jahat. Bukan pendeta-pendeta ini ya, bukan di zaman dulu. Menjadi milik si jahat, ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini, jika itu tidak dirahasiakan, maka setan akan tahu semua rencana. Herodes nggak tahu tentang kapan Yesus itu akan lahir, Mesias itu akan lahir, di mana Mesias itu akan lahir. Dia nggak tahu. Dia hanya nebak-nebak aja. Makanya dia tanya kepada yang tahu. Tetapi yang tahu ini mereka buka rahasianya, bukan kepada orang yang tepat. Mereka buka rahasia Allah kepada siapa? Setan, Herodes. Akhirnya apa? Anak-anak lelaki di bawah umur 2 tahun dibunuh kan? Bayi Yesus baru lahir harus melarikan diri untuk jarak perjalanan yang sangat jauh. Nah, tentu kalau itu tidak disembunyikan, tidak dirahasiakan, tidak menjadi misteri, tidak disembunyikan berabad-abad itu, maka setan akan langsung tahu dan akan menggagalkan rencana penyelamatan kita. Setan akan gagalkan. Ya, Ibu punya resep ini kan rahasia gitu ya, buat apa rumah makan. Oh ya,
ini katanya siomay yang the best in town in New York gitu ya. Tiba-tiba di depan rumah buka toko siomay yang sama, terus dia tanya, minta dong resepnya. Saingan mana mungkin kita kasih, ya. Tapi kalau misalnya orang dekat, ya kan, sudah percaya, ada pengalaman, hati yang sama, dia akan kasih. Makanya murid-murid tanya, kenapa engkau berbicara dalam perumpamaan? Kenapa nggak buka aja semua ke semua orang? Yesus bilang apa? Kepada mereka dirahasiakan, tetapi kepada kalian semua anak-anak kerajaan itu dibukakan. Jadi kepada anak kerajaan akan dibukakan, kepada anak-anak setan itu nggak akan dibukakan. Bersyukurlah kita semua adalah anak-anak Allah. Ya, begitu Ibu. Wow, sangat jelas sekali Pak Pendeta Yudi, luar biasa. Kelihatannya teman-teman juga sudah pada paham ya dengan pelajaran ini. Nanti kita akan ikuti pelajaran berikutnya, tapi izinkan saya mau menampilkan sesuatu dulu Bapak Ibu bagi kita ya. Ini adalah pengumuman untuk Bapak Ibu mungkin bisa mau melihat ya, ada channel dari gereja kami, yaitu GPPSI Jakarta. Ini adalah pelajaran sejarah penembusan banyak sekali di sana. Ya, ada laporan buat saya, aduh Bu, saya baru menemukan channel yang betul-betul pelajaran Alkitabiahnya sangat mendalam. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya pelajaran sejarah penebusan di gereja GPPSI Jakarta. Kemudian ada lagi channel sejarah penebusan. Nah, ini punya ciri khas. Di sini Bapak Ibu akan melihat ada video-video yang bisa memberkati Bapak Ibu ya, di buku-buku sejarah penebusan ada dibahas di sana, terutama di webinar kami di tahun 2021 ya. Nah, kemudian ini adalah GPPSI Bandung. Ya, udah banyak sekali teman-teman yang ikuti pelajaran di GPPSI Bandung dan mereka mengatakan kami sangat diberkati, termasuk Ibu Aling saat ini yang ada di tempat kita. Ada Pak Darius juga yang bersama-sama dengan kita saat ini, ada beberapa teman yang mengikuti. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang ada di GPPSI Bandung ini sangat-sangat memberkati. Saya berharap Bapak Ibu mampir untuk melihat channel-channel yang telah saya tampilkan tadi ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya saat ini kita mau mengakhiri, kita mau mendengarkan statement terakhir dari narasumber kita, pengajar kita hari ini, Pak Yudi Lengkong. Nah, nanti setelah itu kita meminta kesediaannya untuk berdoa dan memberikan berkat kepada kita semua. Dipersilakan Pak Yudi. Baik, pada akhirnya perjanjian di dalam Alkitab bukan hanya perjanjian di zaman dulu, tetapi juga berlaku bagi kita hari ini. Percayalah, janji Tuhan pasti akan digenapi. Yesus akan datang kembali dan dia akan menyempurnakan semua perjanjian. Dia akan menggenapi semua perjanjian itu di dalam dirinya dan pada akhirnya membawa kita semua sebagai umat perjanjian yang masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya, mari kita berdoa. Allah Bapa yang hidup, kami bersyukur malam hari ini Engkau telah menjaga kami dan memimpin kami di dalam pelajaran Alkitab sejarah perumusan ini lewat Shema Adonai. Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur lewat pelajaran ini kami bisa mengerti sedikit mengenai perjanjian di dalam Alkitab dan bagaimana di dalam sejarah penebusan perjanjian-perjanjian ini mengambil tempat dan makna yang sangat penting untuk Yesus Kristus datang dan menjalankan pekerjaan penebusan bagi kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapak. Dan bila mana masih ada hal-hal yang kurang untuk disampaikan, kiranya Bapak Engkau yang mengampuni hamba-Mu, dan biarlah hanya firman-Mu saja yang Engkau izinkan bagi kami untuk kami pahami, biarlah kami bisa terus memahaminya dan terus bertumbuh lewat firman-Mu. Bapak terima kasih
Hamba mau berdoa ya Bapak, tolong Engkau yang menyertai setiap jemaatmu, anak-anakmu yang mengikuti pelajaran malam hari ini. Engkau yang akan membimbing setiap anggota keluarga di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tangan mereka, setiap pelayanan mereka, segala sesuatu dalam kehidupan perencanaan kehidupan mereka ya Bapak. Segala doa-doa yang diharapkan kepadamu, biarlah Engkau yang akan mewujudkan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, tolong Engkau yang menyertai channel Shema Adonai ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa keselamatan Injil kayu salib Kristus kepada banyak jiwa sehingga mereka pun bisa bertemu dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Sisa hari ini kami berserah sepenuhnya hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Sampai kami bertemu lagi, kiranya kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sama-sama Pak Pendeta Yudi, kami bersyukur dan berterima kasih Bapak Pendeta terus mengajar kami, dan untuk minggu depan kita akan lanjuti pelajaran yang kedua dari buku seri kedua. Dari Shema Adonai kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.